hadir jajanan Warintil. Aku denda. Ini isinya keju. Udah, sampai ketemu di vlog berikut. Hai guys, kembali lagi di YouTube-nya Warintil Tim Barbar. Aku mau minta maaf ke kalian karena aku nggak bisa nempatin janji untuk posting video Nastar sebelum Lebaran. Karena apa? Karena vlog selama bulan puasa dan Lebaran itu udah penuh, jadi aku nggak bisa untuk nepatin janji aku ke kalian. Tapi nggak masalah, video ini bakal diupload setelah Lebaran. Yang penting kita bisa sama-sama belajar cara buat nastar. Nah, aku udah kumpulin bahan-bahannya semua di sini. Nah, ini aku dapat resepnya dari temen aku yang di Surabaya, Doro ya. Nah, langsung aja apa-apa aja bahannya, langsung kita lihat di sini. Jadi karena kita sama-sama belajar, aku juga sambil baca catatannya, sambil baca resepnya. Nah, yang pertama itu setelah bahan-bahan udah aku jelasin tadi, kalian harus udah paham ya. Kita lanjut ke next berikutnya, yaitu kita mixer mentega, gula halus dan vanilla butter sampai pucat. Tapi di sini aku nggak mau pakai mixer. Aku pakai whisk aja karena takutnya nanti kalau misalnya pakai mixer terlalu ngembang atau nanti terlalu pucat atau nggak tahu kayak mana. Jadi aku lebih bagus amannya pakai ini aja. Ya, karena di sini kita juga sama-sama belajar. Nah, masukin mentega katanya. Ini menteganya kita masukin. Oke, mentega udah masuk. Kemudian apa lagi? Gula halus dan vanilla butter. Ini bukan gula halus, ini gula halus. Ya, ini gula halus tadi cuma 40 gram ya. Gula halus. Kemudian vanilla butternya kita pakai 2 sendok teh apa 1 sendok teh? 1 sendok teh. Oke, ini kita aduk dulu. Kayaknya ini kita aduknya pakai ini deh. Wish aja. Telur enggak kan? Oh iya, telur. Telur masuk ya. Sorry guys. Telur masuk. Ternyata riweh. Ini diaduk guys sampai rata cenak. Baru apa lagi? Oh, ini juga Wisman ya. Kayaknya ini dulu deh. Kita masukkan perbataran. Baru pertepungan yang kering-kering ntar masuknya belakangan. Nah, yang kering-kering itu udah nggak perlu pakai ini lagi guys. Udah nggak perlu pakai apa namanya, pakai mixer. Step selanjutnya kita masukin bahan-bahan kering katanya. Jadi ini kita masukin tepung yang udah kita sangrai tadi ya. Takut jatuh deh. Tapi memang harus disangrai, memang harus disaring ya guys katanya, supaya nggak bergerindil cenah. Mudah-mudahan ini berhasil ya. Aku juga nggak tahu. Ini pertama kali aku buat nastar dan memang serepot itu. Kalau di awal aku bilang buat nastar gampang nggak sih? Gampang asal mau belajar. Kayaknya mau belajar aja pun nggak cukup ya, harus benar-benar tahu trik and triknya, tips and triknya. Jadi ini kita gabung aja semuanya biar cepet ya. Karena yang penting dia jangan sampai bergerindil. Itu ini tepung bubuk, tepung susu semua udah aku campurin di sini. Kayaknya kita kasih garam dikit kali ya. Soalnya ini nggak ada yang. Oke.
Oke. Nah ini kita kacau, kita satu-satuin pakai spatula. Tapi kayaknya aku mau kasih dia garam dikit deh biar kayak ada asin-asinnya. Kita masukin garam. Oke, ini tinggal kita satu-satuin. Nah mudah-mudahan ini berhasil ya. Gak usah pakai tangan karena tangan kita itu ada suhu panasnya guys. Better dia udah pakai spatula aja sampai dia benar-benar nyatu dan kalis. Nah ini baru bisa pakai tangan deh kayaknya. Katanya jangan pakai tangan kok, pakai tangan kok. Kayak gini nggak mungkin bisa kalis. Ya. Jadi ini setelah adonannya selesai kita wrap dulu. Tapi nggak usah semua karena ini kita mau timbang dia masing-masing per 6 gram. 6 gram. Jadi supaya apa, ditutup supaya enggak masuk udara terlalu banyak ke dalam, takutnya adonannya jadinya kering. Mungkin dia masih terlalu baru ya. Oke, 6 gram. Kita pakai sendok. Nah, jadi ini aku udah tes beberapa biji. Nah, jadi aku mau trial error dulu. Ini berhasil atau enggak. Kalau misalnya ini adonan yang enggak berhasil, nanti aku ulangi lagi. Karena aku ada sedikit kecurigaan karena si tepung sama si butternya ini kayak nggak kalis gitu. Nah, jadi ini kita mau coba. Ini tadi udah aku panasin ya ovennya ya. Udah 10 menitan. Nah, ini kita tambah waktunya jadi 35 menit. Oke, kita tes dulu api atas bawah di suhu 140 derajat. Jadi kita kedatangan personil satu lagi untuk membantuin kita masak kue nanas ya. Guys, jadi ini adonannya udah jadi, ini adonannya udah mengkilat, udah kalis, udah endul ya, udah bisa dibentuk-bentuk nih. Ini jamin nih pasti jadi nih. Ya, jadi ini kita bulat-bulatin dulu, kita timbang. Timbangnya berapa? Beratnya 6 atau 8 gram aja lah ya, biar agak ada tepungnya banyak. 8 gram. Nah, ini tadi udah aku bentukin luang, bulat-bulatin luang. Tadi aku kasih butter juga supaya nanti nggak pecut-pecut dia ya. Ini ya pastel misalnya kan 8 udah pas Tuh. udah pas gitu. Nah kau buatkan itu kesini biar aku yang cetak langsung bentuk ya. Ya, berarti 8 ya. 8 ini gini ya guys, dia diginiin udah enak nih Hal. Dia diginiin udah endul ya, berhubung karena ini juga udah keras, jadi juga pas dia ngebentuknya juga gak susah. Udah tinggal diginiin. Atau kayaknya kita buat tepungnya agak lebih padat kali ya. Ini tadi udah setengah masak gitu ya. Dioles ya, dioles. Ini olesannya ini telur, kuning telur ya. Iya, kuning telur biar dia glowing. Kuning telurnya kuning telur omega ya guys. Omega. Jangan pakai kuning telur biasa kalau mau hasilnya yang premium. Tapi kalau misalnya ada Ini pun yang makan keluarga doang ya. Agak sorry to say, ini nggak tahu kenapa tiba-tiba dia meleyot ya bentuknya. Nggak tahu nih kenapa, entah karena selainya kedinginan. Selainya enggak lembek. Tepungnya udah pas sih. Mungkin dia ini tadi merajuk ya. Tapi memang kayak gini lah ya namanya buat nastar, itu ada aja memang. Kalau di resep ini sebenarnya adonannya 5 isiannya 5 gram, kulitnya 6 gram. Cuman karena tadi kita mikirnya kayak kok kayak kecil kali, jadi gedein lah. Sini lagi. Ini trial errornya udah 1 kali tadi gagal ya. Jadinya tadi bentuknya mana tadi? Nih. Jadinya dia pecah adonannya. Ini trial error ya. Ini udah error, jadi udah nggak bisa dilanjutin. Adonannya semua kita singkirin. Kita buat adonan baru dan ini benar-benar kalis sekali. Nah, kalis banget dia. Dengan timbangan yang sama ya. Dengan takaran yang sama, cuman tekniknya aja yang beda. Benar-benar pakai mixer. Kalau tadi kan aku bilang nggak usah pakai mixer.
dia karena ada apa itu jadi agak keras kan. Nah jadi ini yang loyang kedua ini kita mau eksperimen lagi guys. Mau kita coba kita kasih kuning telur langsung atasnya supaya mungkin kayak pemikiran aku tuh supaya dia tuh nggak melembong kayak yang tadi. Tadi tuh kan kita masukin ke oven dia nggak pakai kuning telur. Nah jadi mungkin gara-gara itu dia jadi kayak turun adonannya. Mudah-mudahan ini dia jadi tetap ngikat adonannya supaya tetap bulat ya. Nah, jadi kita mau coba rasanya gimana. Ini tadi yang loyang pertama, ini yang loyang kedua. Perbedaannya apa? Kalau yang ini masuk nggak pakai telur, yang ini masuk udah pakai telur dia. Iya, telurnya telur enak nih. Telur enak ya. Ya Allah, glowing ya, sama-sama glowing ya. Kita- Kalau kita oh dia nggak tes kriuk ya, bukan ada kriuk-kriuk kayak gitu. Sini deket. Dipotong. Tuh, lumer ya. Ini kita potong. Ini yang aku mau memang. Aku memang mau nastar itu yang tekstur nastarnya itu chewy. Ya, chewy dia. Ya, Ya. kita coba yang sebelah sini. Oh satu. iya, sebelah sini Ini satu. dulu Oh, dulu. ini Ini dulu, dulu oke. ya. Oke. Dulu ya, kita coba ya. Ini ya. 1, 2, 3, cheese. Cheese. Kok bisa kita buat kayak gini ya? Ini tuh bener-bener lumer. Enak aja. Ini nggak sama PNPO udah terlalu mahal. Nggak bisa, ini nggak ada cerita-cerita open PO ya. Walaupun tadi kita sempat gagal sekali adonannya, kita udah ulangin lagi, ternyata yang kedua berhasil ya. Nih, tengok ini dalam ini. Ha. Oh my god, ini hancur, masuk mulut udah langsung hancur. Yang kedua lebih cuk loh, Bung. Lucu. Kayaknya lebih enak yang kedua ya. Itu kayak mana tuh di makan lah ya? Mampus aku. Ini satu kayak gini berapa ini? Total berapa? Ini kok dijual pun kayaknya nggak mungkin lah, betul. Bahan-bahan yang digunakan memang benar-benar premium. Entahlah, nggak tahu, nggak bisa bilang. Gak gagal kita ini bikinnya. Udah gitu, udah. Udah, kalian buat aja di rumah ya. Buat aja di rumah. Bye-bye. Kita mau kasih rasa bumbu. Semua yang ada di situ kita mau kasih rasa. Ayo. Ini biar untuk pembuktian buat yang nastar ini biar lebay. Ibu masak nastar, kamu harus rasain nastar premium ibu. Rasanya seperti apanya? Ini. Satu aja, Bu, rasa. Memang bentuknya nggak meyakinkan. Rasa boleh diadu. Ini kayaknya nastar jamur kayaknya. Iya, kepala Kenti ya. Coba ya. 1, 2, 3, langsung masuk semua. Bagaimana? Gimana? Enak aja apa enak banget? Banget. Enak? Gimana? Gimana? Enak? Enak. Betul lah, jangan peres-peres. Adonannya udah enak. Apanya selainya udah enak, tapi kayaknya selainya kebanyakan di dalam. Iya. Iya, Besar. itu dia salah. Tapi kan enak kali di mulut kan. Maksudnya kita lebih enak kayak makan ini dia itu kayak banyak gitu daripada satu cukup gitu. Ah, ya. kalau berulang-ulang. Heeh. Harus Tapi berulang-ulang. adonannya terlalu agak garing-garing gitu di luar. Ini dalam lumer. Enak udah. Iya, open PO ya. Ini udah 2 kali percobaan, 1 kali trial error, gagal 1 kali. Gagal. Pecah adonannya. Ya, Nah ini ending. Tapi kok lagi mau makan loh. Gak apa-apa, ada habis kan. Soalnya kami ada lagi yang dimasak di situ. Masalahnya